Anime time lagi. Oke, kembali lagi di pembahasan anime terbaru, yang dimana teman-teman pastinya menunggu kelanjutan cerita dari anime ini. Namun sebelum masuk ke inti videonya, ada baiknya kalian pada subscribe dulu, biar Mimin tambah semangat upload videonya. Oke, seperti kemarin gak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, setelah Arthur terjatuh dari tebing dan tidak sadarkan diri, Arthur lagi-lagi kembali teringat akan kehidupannya saat menjadi Raja Gray. Di mana saat ia masih menjadi Raja Gray, ia mendatangi ruang dewan sembari melihat foto dirinya. Namun, maksud dan kedatangannya ke sini sebenarnya untuk memberitahukan kepada anggota dewan yang bernama Merlon kalau dirinya mau pensiun menjadi raja. Karena sebenarnya dewanlah yang memiliki peran penting di negara ini, sedangkan tugas seorang raja hanya untuk bertarung di medan perang. Maka dengan ini Gray pun merasa bimbang karena sudah menghabiskan seluruh waktunya untuk menjadi kuat. Dan itu semua menurutnya untuk apa? Apakah makna dari mencari ketenaran dan kemuliaan? Karena sejatinya Gray hanyalah anak yatim piatu yang telah kehilangan keluarganya. Tapi jika diberi kesempatan lagi, Gray sangat ingin kembali ke Asbar untuk bertemu keluarga dan teman-temannya. Setelah mengingat kehidupannya di masa lalu, seketika itu Arthur pun tersadar, sembari mempertanyakan dirinya di mana dan kenapa ia masih hidup. Namun, saat ia menengok ke samping dan melihat musuhnya yang sudah tergeletak tak bernyawa, seketika itu Arthur merasa mual dan muntah. Lantas, ia pun kembali tertidur. Nah, ketika Arthur masih tertidur, ada selai daun jatuh ke wajahnya. Dikarenakan daun itu mengganggunya, ia bermaksud memindahkan daun itu dari wajahnya dengan menggerakkan kepalanya ke samping kanan. Saat itu juga, Arthur melihat ada air dan makanan yang berserakan di sampingnya. Nah, dengan tubuh yang penuh luka, Arthur pun merintih kesakitan dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih makanan yang keluar dari dalam tasnya itu. Dan akhirnya, Arthur pun berhasil mengambilnya. Lalu tanpa pikir panjang ia segera memakan makanan tersebut. Hingga setelah ia merasa sedikit agak baikan, Arthur pun kembali tertidur. Nah, kemudian di keesokan harinya, setelah kondisinya agak baikan, Arthur pun perlahan membuka kedua matanya dan berusaha bangkit dari tidurnya. Dengan memfokuskan energi sihirnya, akhirnya Arthur pun berhasil bangkit kembali, meskipun luka di tubuhnya masih belum kering. Namun, di saat ia bisa melangkahkan kakinya, sekilas ia melihat belatinya yang masih tertancap di mayat bandit itu. Lantas, Arthur pun berusaha mencabutnya dengan sedikit tenaga yang tersisa. Dan akhirnya, ia berhasil mencabut belatinya itu. Nah, setelah berhasil mencabut pedangnya tadi, Arthur pun mempertanyakan sembari menatap ke atas tebing, tempat di mana waktu itu ia terjatuh. Bahwa kenapa dirinya bisa selamat dari itu dan sudah berapa lama waktu yang sudah ia lewatkan di tempat ini. Tapi hal itu tidak mempengaruhi niat Arthur untuk bertahan hidup di sini. Jadi ia pun terus berjalan walaupun ia tidak tahu ia berada di mana. Namun hal tak terduga pun terjadi, di mana saat Arthur berjalan tanpa arah, tiba-tiba terbesit kata-kata misterius yang mengatakan padanya, "Oh, ternyata kau sudah bangun." Nah, mendengar hal itu sontak membuat Arthur kaget. Ia pun lalu bersembunyi di balik pohon dan mengira kalau yang berbicara padanya tadi itu adalah mayat bandit itu. Maka, Arthur pun memberanikan dirinya walaupun dengan perasaan was-was, perlahan menghampiri mayat itu untuk memeriksanya. Namun, suara itu kembali terdengar yang mengatakan padanya lagi bahwa kau jangan cemas, mayat itu tidak akan bangkit kembali jika memang itu yang kau takutkan. Nah, mengetahui akan hal itu, Arthur pun terlihat sangat lega. Tapi, mengingat perkataannya sendiri bahwa jangan pernah percaya pada suara yang kita tidak kenal, Arthur lalu mengatakan, "Siapa kau sebenarnya? Apakah kaulah yang telah menyelamatkanku?" Sembari ia mengambil kuda-kuda untuk menyerang, tiba-tiba seekor kelinci keluar dari semak-semak yang membuat Arthur sangat kaget. Lalu, suara misterius itu kembali mengatakan pada Arthur, "Ya, untuk pertanyaanmu yang kedua dan untuk pertanyaanmu yang pertama, kau akan mengetahuinya saat kau sampai di tempat tinggalku." Tapi Arthur membalas perkataan itu dengan tampak curiga, bahwa kau cukup yakin kalau aku akan pergi ke tempatmu. Hingga sampailah ketika suara misterius itu mengatakan, kalau akulah satu-satunya orang yang bisa mengantar kamu pulang dari tempat ini.
Nah, mendengar hal itu Arthur seketika itu terkejut. Lalu ia pun membayangkan keluarganya dan adik bayinya beserta teman-temannya, bahwa apakah mereka semua baik-baik saja dan apakah mereka sudah sampai ke Sirius dengan selamat. Maka dengan perkataan itu barusan membuat Arthur merasa penasaran. Lantas ia pun mencoba berbicara baik-baik dengan suara misterius itu, di mana saat ia mengatakan dengan nada canggung, "Kepada Tuan Suara, mungkin aku akan merepotkanmu sampai saat menemukan tempatmu." Sontak, perkataan Arthur tadi membuat suara misterius itu tertawa. Sembari ia membalas perkataan Arthur, "Kau cepat mengerti, Arthur Lewin. Meskipun perkataanmu tadi itu agak sedikit kasar karena kau memanggil seorang wanita dengan sebutan Tuan, tapi kau sedikit sentimental, jadi baiklah." Namun di sini Arthur merasa heran karena bagaimana bisa suara misterius itu mengetahui namanya. Nah, sesaat itu juga energi sihir masuk ke dalam tubuh Arthur. Sembari suara misterius itu mengatakan kepada Arthur, "Akan kuperlihatkan padamu." Seketika itu, cahaya merah muncul membentuk sebuah gambaran lokasi tempat suara misterius itu berada. Dan hal itu sontak membuat Arthur sangat kaget. Lantas suara misterius itu mengatakan lagi pada Arthur, "Aku sarankan agar kau segera berangkat sekarang, karena perjalananmu akan aman selama hari masih terang." Nah, setelah mengetahui lokasi tempat suara misterius itu, Arthur pun bergegas menuju lokasi tersebut. Kemudian ia pun mempertanyakan bahwa sihir apa yang dia gunakan untuk menolongku dari kejauhan dan keuntungan apa yang dia dapatkan dari menolongku, serta kenapa hanya aku yang ditolong. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut terus berputar di dalam pikiran Arthur dan ia merasa jika semakin memikirkannya, maka semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Hingga akhirnya Arthur pun beranggapan, semoga semua ini berjalan sesuai dengan harapannya. Namun, seiring dengan perjalanannya menuju tempat yang ditunjukkan oleh suara misterius tadi, sesaat kemudian langkah Arthur terhenti, sebab di hadapannya terbentang sebuah sungai. Arthur pun segera melepaskan semua pakaiannya dan melompat ke dalam sungai. Lantas, setelah ia puas menikmati kesegaran di sungai, Arthur mulai membasuh bajunya yang kotor. Tapi di saat hendak membilas bajunya, tiba-tiba suara misterius itu muncul lagi dan mengatakan pada Arthur, "Kelihatannya kau sedang bersenang-senang." Sontak, itu membuat Arthur terkejut dan refleks menutup anunya. Sementara melihat wajah Arthur yang memerah karena malu, suara misterius ini pun mengatakan dengan nada yang menggoda, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa dilihat di sana." Arthur pun seketika itu membeku sejenak, serta wajahnya sekarang lebih terlihat frustasi. Nah, sembari ia menenangkan dirinya dengan bergumam, "Dia hanya asal bicara. Aku dulunya seorang raja, seharusnya aku tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh." Lantas, Arthur pun meninggalkan sungai itu, meskipun dengan wajah yang nampak lesu. Nah, kemudian suara misterius itu meminta maaf kepada Arthur karena ia telah membiarkan Arthur kelaparan dan menyuruhnya untuk jangan cemberut. Nah, mendengar hal itu, Arthur mengatakan bahwa tubuh ini hanya belum berkembang. Ia pun lalu mengambil air dari sungai untuk persediaan airnya dan memakan sisa makanan yang ia temukan dari dalam tasnya. Sembari berpikiran bahwa setelah aku jatuh dari tempat itu, aku berjalan ke arah timur. Mungkin sekarang aku sudah dekat dengan wilayah para elf. Namun, sampai di sini Arthur harus tetap waspada karena saat ia berjalan lagi terlihat hutan yang sangat lebat. Tapi ia belum melihat kabut yang merupakan salah satu ciri khas hutan Elsir. Ia pun melanjutkan langkahnya lagi, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan penuh luka. Namun, tekadnya tetap bulat. Walaupun ia merasa ketakutan akan hewan buas, tapi itu semua perlahan mulai sirna. Karena saat ia melihat hewan-hewan kecil berkeliaran, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda agresif. Bahkan, hutan ini membuat Arthur terkejut karena hutan dan hewan-hewan di sini sangat kaya dengan mana. Namun, dikarenakan Arthur harus buru-buru ke tempat itu, terpaksa ia tidak bisa tinggal untuk menyerap mana di sini. Nah, sambil terus melangkah dan membayangkan wajah ibunya, Arthur pun membulatkan tekadnya bahwa ia harus segera kembali ke orang tuanya karena mungkin saja ibunya yang sedang hamil mengalami stres karena mengira dirinya sudah mati dan itu mungkin bisa berbahaya untuk kandungannya. Jadi karena keteguhannya itulah yang membuat langkah Arthur jadi semakin cepat. Sementara hatinya yang gelisah mendoakan keluarga dan teman-temannya agar mereka masih hidup.
Hingga sampailah ketika langit mulai gelap dan matahari perlahan tenggelam. Akhirnya Arthur pun sudah tiba di tempat yang dimaksud. Di mana di sini suara misterius itu lalu menyambut Arthur dengan mengatakan, "Aku bersyukur kau bisa sampai di sini dengan selamat." Sementara Arthur yang memandangi area sekelilingnya terhenti pada sebuah batu besar di depannya. Lalu tanpa ragu-ragu Arthur mendekati batu itu dan mengatakan pada batu yang dianggapnya itu adalah tujuannya, bahwa aku merasa senang bertemu denganmu. Lantas, suara itu kembali terdengar yang mengatakan pada Arthur bahwa fakta yang menarik, jika kau memang menganggapku sekumpulan batu, maka kau akan menemukanku di antara celah batu itu. Nah, mendengar hal itu Arthur pun terdiam sejenak, kemudian perlahan mendekati ke arah batu besar itu. Yang dimana saat ia mendekati batu besar itu, terlihat cahaya yang sangat terang memancar dari balik bebatuan. Seketika itu, tatapannya mulai fokus, serta ia pun masuk lebih dalam lagi untuk mendekati sumber cahaya tersebut. Sembari mengatakan dalam hatinya, "Ayah, ibu, aku akan segera pulang." Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari kelanjutan anime ini. Salam AYLT.